Hai, selamat datang di podcast Ketika Kita. Podcast tentang bagaimana kita bertumbuh dan berproses. Semoga setelah mendengarkan, kita dapat memaknainya dan menjadi lebih hebat dalam perjalanan. Oh iya, podcast ini dibuat dengan aplikasi Anchor. Dengan Anchor, kita bisa rekam dan publish podcast langsung ke Spotify. 100% gratis. Selamat mendengarkan. Orang-orang yang kita temui mungkin tidak semuanya akan memberikan kesan baik. Ada beberapa yang akan memberikan kesan buruk, atau kita anggap mereka jahat, walau kita sebenarnya berharap mereka baik. Orang-orang bisa bersikap seperti apa yang mereka inginkan, bukan hanya mengikuti apa yang kita harapkan, karena bukan kita pemilik sejatinya. Orang-orang juga bisa berbuat salah, bukan selamanya benar, karena tidak ada yang sempurna. Makanya orang-orang juga bisa menyakiti kita. Tapi, bagaimana perasaan sakit itu berlarut adalah pilihan kita. Satu hal yang paling melegakan adalah ketika kita berani untuk memaafkan. Melepaskan rasa sakitnya sembari tetap berjalan ke depan. Mungkin memaafkan terdengar mudah, tapi juga sulit untuk sebagian dari kita. Kadang kita ingin berlari, bersembunyi, namun tidak dapat kita pungkiri hati kita tidak bisa berbohong. Masih ada rasa sesak di dalamnya. Tapi, pernahkah kita memikirkan bahwa ketika Allah bisa memaafkan hambanya yang penuh dengan dosa, kenapa kita malah sulit memaafkan orang lain? Pernahkah kita memikirkan kenapa manusia seringkali hanya fokus pada satu kesalahan? Padahal tanpa disadari, mereka juga punya kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Kenapa kita sulit untuk lebih fokus kepada kebaikan mereka? Memaafkan tentunya tidak hanya tentang mengucapkan kata maaf atau dimaafkan di mulut. Memaafkan juga tentang sikap. Tidak ada balas dendam dan tidak ada dendam di dalam hati. Berdamai dengan diri dan berdamai dengan orang yang telah menyakiti. Dengan memaafkan, kita juga akan terus berusaha melakukan kebaikan, walau orang lain tidak semuanya akan baik kepada kita. Di beberapa keadaan, memaafkan memang adalah sebuah proses. Ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Mungkin terlebih dahulu ada rasa marah, cemas, penolakan, sedih, hingga kecewa. Apalagi jika itu perihal kebohongan, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, perkataan yang menyakitkan, perilaku yang jahat, sikap yang berubah, atau apapun itu. Merelakan itu semua, walau sulit, tentunya akan menciptakan rasa damai, tenang, dan membuat kita bisa menjalani hidup dengan penuh utuh. Hal yang paling indah adalah ketika kita mampu menerima dan memaafkan semua hal tersebut. Semua hal yang menyakitkan atau membuat kita ingin marah, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan yang lebih lagi untuk terus berjalan.
Karena dengan memaafkan, kita mampu membingkai ulang kenangan-kenangan pahit yang ada di dalam kepala menjadi sebuah kekuatan karena adanya penerimaan. Adapun untuk sampai di titik itu, kita harus mengenali dulu kemarahan, kesedihan, kegelisahan yang kita alami. Lalu ubahlah perspektif untuk menerima apa yang terjadi. Kita harus melepaskan rasa ingin mengontrol perilaku orang kepada kita. Karena kita hanya bisa mengontrol reaksi kita terhadap situasi tersebut. Adapun jika kita tidak bisa mengerti mengapa orang dapat menyakiti kita, teruslah mencoba untuk melihat situasi dari sudut pandang lain. Tanyakan pada diri kita tentang keadaan yang mungkin menyebabkan orang tersebut berperilaku sedemikian rupa. Coba putar persepsi dan bayangkan jika kita berada di posisinya. Dengan begitu, kita akan terus melatih empati yang ada di dalam hati kita, sehingga kita bisa lebih memaafkannya dengan tulus. Intinya, jangan menunggu kita harus kuat terlebih dahulu, baru kita bisa memaafkan orang lain. Tapi di saat kita bertekad untuk memaafkan, yakinlah kita akan menjadi lebih kuat. Karena kita hebat jika kita berani memaafkan dan bersedia meminta maaf atas kesalahan kita. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk memaafkan segala rasa sakit. Mengubah rasa sakit itu menjadi sebuah keikhlasan. Menghapus seluruh dendam yang mengganjal, membersihkan hati akan rasa benci terhadap siapapun. Semoga dengan kita bertekad memaafkan orang lain, apalagi memaafkan diri kita sendiri, kita bisa mendapatkan kehidupan baru dengan pribadi yang lebih baik lagi dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Pada akhirnya, perihal memaafkan juga bukan hanya sekadar kedamaian, tapi juga sebuah pintu surga yang akan memberikan pahala yang besar bagi kita. Perihal memaafkan bukan tentang orang lain. Ini lebih kepada hubungan kita pada diri sendiri. Perihal meraih sebuah ketenangan di dalam diri kita. Karena memaafkan itu meringankan dan menciptakan hati yang lapang. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa untuk follow podcast Ketika Kita dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru. Dan semoga kita selalu menemukan kekuatan untuk terus bertumbuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.